mencemarkan nama baik orang itu akhirnya berdampaknya seperti apa, itu biar nggak kayak gitu tuh kalian tuh bagaimana gitu. Ada yang mau berpendapat nggak nih tentang hal itu, mengeluarkan pendapatnya? Oke, gimana? Stop. Oke, fenomena-fenomena yang terjadi nih di Indonesia ini tentang Facebook itu apa? Contoh fenomena itu biasanya kriminal, penculikan, terus bahkan juga bisa pemerkosaan. Nah, kalau penculikan itu kan biasanya berawal dari orang yang kita nggak kenal. Nah, itu sih tergantung dari orangnya. Kalau orangnya itu gak mengetahui identitas dia, ya kita jangan terlalu akrab, jangan terlalu ditanggapin sama orang itu. Gitu aja sih, sesuai dari diri sendiri aja. Oke, terima kasih Wika. Kalian juga tahu nggak tentang fenomena Indonesia ini yang tentang Facebook nih, tentang dampaknya ya? Contohnya kayak misalkan yang fotografer yang abal-abal gitu menawarkan jasanya, misalnya nih salah satu dari kalian nih ditawarin, oh kamu tuh dari foto saya lihat dari foto profil tuh pantas buat jadi model gitu. Kamu mau nggak saya foto gini-gini, terus janjian, terus akhirnya tukar PIN BB atau mungkin nomor gitu kan, sampai akhirnya ketemuan, terus diculik sampai beberapa hari. Itu adalah fenomena yang terjadi saat ini ya, tentang Facebook gitu ya. Itu kalau misalkan yang kita lihat sudut pandang tentang fenomenanya ini gitu kan. Nah, kalian sebagai pengguna Facebook dan pelajar, solusi kalian nih untuk mengurangi dampak tersebut tuh apa? Ada yang berpendapat nggak? Oke. Saya sih untuk mengerjakan tugas itu ya mengerjakan tugas saja, jangan sambil membuka Facebook karena itu dapat ganggu konsentrasi gitu. Ya makanya pada saat kita membuka Facebook itu pasti ada waktunya, waktu senggang. Oh, jadi mungkin kamu belajar dulu terus baru membuka Facebook gitu ya, jadi agar supaya tidak mengganggu konsentrasi. Memangnya selama ini kamu kan jadi pengguna Facebook nih, kamu seringnya belajar sambil buka Facebook, itu dampaknya apa yang kamu rasakan? Gak konsentrasi. Konsentrasi belajar pastinya ya, sampai akhirnya kamu punya prinsip itu dan ya saya belajar dulu baru saya buka Facebook gitu ya. Oke, terima kasih Novi. Ada yang ingin berpendapat lagi tentang itu? Ingin berpendapat untuk mengurangi hal negatif itu lebih baik kita tuh sebagai pelajar tuh jangan terlalu sering untuk melakukan pakai browsing, walaupun diri kita ingin sebenarnya untuk membuka Facebook tapi jangan terlalu sering. Dia ada jadwalnya sendiri Iya. gitu ya, kapan saya buka Facebook, dan pasti sama juga kayak Novi ya, harus, dan sama juga semuanya harus punya prinsip kapan kita buka Facebook dan kapan kita belajarnya gitu. Jadi biar kalian juga udah merasakan, oh dampaknya semenjak saya sering belajar sambil buka Facebook, jadi ngerjain tugasnya tuh nggak konsen, terus bahkan juga ada yang mungkin nggak ngerjain tugas, ngerjain tugasnya di sekolahan gitu kan, nunggu teman-temannya pada, pokoknya datang paling pertama, nungguin teman-temannya pada yang nungguin teman-temannya itu. Kalian juga harus punya prinsip, contohnya kayak misalkan bisa sampai nggak ngerjain tugas sampai akhirnya datang ke sekolah paling pagi buat nungguin teman-temannya, nungguin, hey udah ngerjain tugas belum, gitu kan. Mungkin ada yang seperti itu ya, mungkin ada, tapi nggak di sini mudah-mudahan. Oke, dari yang pembahasan tadi nih tentang Facebook, tentang dampak, tentang solusi kalian sebagai pengguna Facebook, bahkan sisi negatif, sisi positifnya gitu kan. Dari pembahasan yang tadi kita awal sampai akhir ini, ada nggak sih komitmen yang kalian pegang sebagai pelajar, bahkan pengguna Facebook gitu? Contohnya tuh kayak misalkan, kalian itu kayak saya mau nanya nih, kalian yang tadi kita bahas itu, oke, dari pembahasan yang tadi sudah kita bahas nih, ada nggak sih komitmen kalian sebagai pengguna Facebook, bahkan pelajar gitu, pengguna Facebook? Nggak boleh dikata sih. Oke, dari yang sudah kita bahas tadi, komitmen kamu sebagai pengguna Facebook dan pelajar itu apa sih? Ada yang mau berpendapat nggak? Oke, yang sudah kita bahas tadi, ada nggak komitmen kalian sebagai pengguna Facebook
dan pelajar. Ada yang mau berpendapat nggak tentang ini? Oke. Saya setuju dengan pendapat yang tadi disampaikan oleh Novi. Kalau kita tuh sebagai pelajar yang baik, kita tuh harus mempunyai prinsip. Jadi kita kalau misalkan mau buka Facebook, misalkan kita belajar dulu, terus baru nanti buka Facebook. Atau kita mempunyai jadwal tersendiri untuk membuka Facebook itu. Nah, terus tadi juga udah disebutin dampak positif dan negatifnya. Jadi itu saya akan berusaha untuk menjadi pelajar pengguna Facebook yang lebih baik lagi. Oke. Ada lagi nggak yang mau berpendapat nih? Oke, Sarah. Itu karena diskusi ini saya juga punya komitmen. Jadi kita tuh sekarang jangan sampai terpaku lagi oleh namanya Facebook. Terusnya jadi kita juga lebih milih-milih kata-kata untuk kita jadikan status. Jadi sering nyindir-nyindir. Itu kita lebih pokoknya tuh lebih sopan lah. Jadi nggak terlalu apa sih namanya, bisa dilihat terlalu ini apa sih kata sama orang, apa banget sih ini orang. Jadi kalau yang tadinya emosi langsung dibikin status karena agak sedikit lebih agak menahan dan hati. Jadi jangan sampai fenomena yang negatif itu nggak terjadi kepada kita juga. Oke, kalau komentarnya menurut saya sudah cukup ya. Saya pengen nanya sebelum kita mengakhiri ya, pesan dan kesan dari diskusi ini tuh menurut kalian apa sih? Yang kalian rasakan nih dari diskusi ini, pesan dan kesannya kayak misalkan contohnya itu jadi lebih pengetahuan, menambah pengetahuan kayak gitu. Mungkin ada yang mau mengeluarkan pesan dan kesannya? Cewek yang maju. Jadi kalau tadi kan sharing udah dampak negatif, positif, jadi itu kita jadi bisa ngerti mana yang dampak negatif, positif. Tadi dia bilang Marsnati, jadi kita bisa bedain yang mana negatif, positif. Kalau negatif udah nggak usah kita ambil, tapi kalau positif kita ambil aja. Oke. Dan juga jadi lebih apa ya? Lebih hati-hati untuk memilih teman gitu ya. Gak gampang untuk yang ada ini misalkan nih fotonya ganteng banget atau mungkin fotonya agak sedikit Korea gitu kan, makanya kamu suka gitu kan, jadi kamu mau-frame kayak gitu loh. Oke, ada lagi nggak kesan dan kesan nih setelah terjadi diskusi seperti ini? Ada Bu? Oke, Nisa. Yang tadinya kita kan belum terbiasa untuk mengeluarkan pendapat, di forum ini kita jadi bisa lebih berani untuk mengeluarkan pendapat tentang hal yang positif dan negatif dari Facebook itu. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang berpendapat nih, satu lagi. Ayo, dari diskusi ini, dari forum yang tadi kita udah bahas dari awal sampai akhir ini mungkin. Oke. Dari forum seperti ini kita juga bisa merasa dekat satu sama lain. Terus bila ada masalah juga kita bisa melakukan dengan forum seperti ini lagi. Oke, untuk diharapkan untuk melakukan kegiatan di kelompok ini lagi gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih pesan dan kesannya. Untuk mengakhirinya, mari kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya sebagai pemimpin kelompok untuk mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk dua kalinya pada hari ini sebagai pemilihan kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Ini kan untuk tahap keduanya, video yang keduanya. Terus saya akan menjelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan kelompok yang diberikan 5 atau 10 orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh berbagi informasi yang kita bahas saat ini. Bimbingan kelompok juga mempunyai tujuannya itu jadi yang tadinya kalian berdua ini untuk mengungkapkan pendapatnya di depan banyak orang jadi lebih berani dan lebih fair, lebih pengalaman lah